Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak terasa kita akan bertemu dengan bulan penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Nah, kira-kira ketika kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, lalu kita mau iftar, mau berbuka, makan apa? Makan apa? Apa yang baik untuk dikonsumsi atau ada yang nilai sunnahnya dikonsumsi ketika kita mau iftar, kita mau buka saum. Apakah kolak pisang, makan kolak pisang, atau kolang-kaling, atau bagaimana? Selain itu sedekah. Sedekah adalah bagian dari rukun Islam, ya, atau ini yang memang khusus, yaitu zakat. Ya. Secara umum maka zakat bagian dari sedekah. Nah, kira-kira sedekah yang bagaimanakah yang itu memiliki nilai lebih? Ya. Sedekah yang bagaimana yang itu memiliki nilai lebih? Ya, yang itu artinya memiliki tambahan, nilai tambahan. Ya, kita sendiri kalau mau membeli barang biasanya menimbang-nimbang dengan mana yang punya nilai lebih. Nah, ini sedekah. Sedekah yang bagaimanakah yang memiliki nilai lebih? Maka di dalam hadis Riyadhus Shalihin atau di dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-40, hadis yang ke-21, dua pertanyaan tadi, maka ada jawabannya. Dua pertanyaan tadi, maka ada jawabannya, yaitu pada hadis yang ke-21, bab yang ke-40 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa an Salman bin Amir radhiyallahu anhu, dari Salman bin Amir, semoga Allah meridainya, keridhaan Allah atasnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, idza aftara ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian iftar atau berbuka saum, fal yuftir ala tamrin, maka hendaknya berbuka dengan kurma, ya, sebutir apa sebiji? Sebutir kurma. Kenapa? Fa'innahu, karena sungguhnya hal demikian barokatun, berkah. Ya, nanti kita lihat di bawah yang dimaksud dengan al-barokah. Di sini kita lihat an-nama'u artinya tumbuh. Waziyadatu artinya nilai lebih. Ya, az-ziyadah artinya memiliki nilai lebih. Wa kasratul khairi, dan banyaknya kebaikan. Kata Nabi, apabila kita ingin iftar, maka berbuka saum maksudnya, maka berbukalah dengan sebutir kurma, karena sesungguhnya berkah, ya, karena sungguhnya itu berkah. Maksudnya apa? Berbuka dengan sebutir kurma itu, ya, artinya ada nilai lebihnya, itu artinya ada banyak kebaikannya. Dan tentu saja kalau kita kupas, ya, kita bongkar apa
kandungan daripada kurma, ya bisa di googling di Yahoo ya, itu kata Cak Lontong. Bisa dilihat di internet apa saja keistimewaan atau kandungan yang ada di dalam sebutir kurma. Itu luar biasa, banyak. Makanya disebut berkah karena di satu butir kurma ini banyak kandungan yang baiknya. Ya, banyak kandungan yang baiknya. Terlebih itu dikonsumsi ketika perut masih kosong. Ketika itu dikonsumsi, perut masih kosong. Fa'illam yajid, maka apabila tidak ada, ya, kurma tidak ada nih, belum beli lagi kan, nah, kebun pun belum panen karena memang nggak ada nanam. Maka kalau nggak ada kurma, falma'u, maka minumlah dengan segelas air. Iftar, berbuka, azan maghrib berkumandang, langsung minum segelas air. Fa'illam yajid tamron, apabila tidak ada kurma, maka dengan air. Fa'innahu tohurun, karena sesungguhnya hal tersebut tohurun, artinya tohirun, muttoharun, suci dan mensucikan, ya. Suci dan mensucikan bisa jadi juga maksudnya suci dan mensucikan faktor di dalam tubuh, ya, karena dengan meminum air ini. Tapi tentu saja tidak harus fokus pada satu hadis, karena bisa jadi hadis lain ada yang menjelaskan tentang bagaimana cara berbuka saum, ya, yang nyunah itu bagaimana. Tapi kalau di dalam hadis ini, ya, di dalam hadis ini memang disebutkannya pertama makan sebutir kurma, kedua minum air. Kalau tidak ada sebutir kurma, ya sudah minum air. Tapi sekali lagi jangan hanya fokus pada hadis ini. Dan juga ini bukan berarti kita nggak boleh makan kolang-kaling, nggak boleh makan kolak pisang, ya, nggak boleh makan apalagi lah jajanan gitu ya, apalagi ada istilah ngabuburit. Kalau hanya kurma saja ya mungkin memang di Ramadan ini pasti banyak ya yang beralih profesi, ya, jadi pengusaha kurma semua rata-rata. Tapi tentu saja makanan lain juga bukan dilarang, ya, bukan dilarang. Nah ini ya, jadi ini satu hadis, dan tentu saja bisa jadi ya hadis-hadis lain juga ada menjelaskan tentang bagaimana sih sebetulnya buka saum yang nyunnah, yang sesuai dengan apa yang Nabi sunnahkan. Nah ini tentang saum tadi ya, maka jawabannya berbuka dengan kurma dan segelas air itu adalah sesuatu yang bernilai sunnah ketika kita melaksanakannya di dalam besok ya, besok di Ramadan kita berbuka, maka di antara makanan, minuman yang bernilai sunnah untuk kita konsumsi ketika berbuka adalah kurma dan air. Lalu bagaimana dengan sedekah? Waqala, dan Nabi bersabda, kita lanjutkan. As-sadaqatu 'alal miskin, sedekah itu untuk orang miskin. Atau sedekah kepada orang miskin, ini maksudnya ya, sedekatun, maka bernilai pahala sedekah. Wa 'ala dzirrahimi, dan kepada yang memiliki kekerabatan, ya, yang ada kaitan keluarga, sintani, maka dia ada dua kebaikan. Jadi kalau kita bersedekah kepada random acak gitu ya, kepada siapa saja yang itu kategori miskin, maka itu bernilai pahala sedekah. Tapi kalau kita bersedekah kepada zul rahimi,
Zurrahimi ini artinya yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita, kekerabatan dengan kita. Tentu saja luas, bukan hanya keluarga inti, misalnya untuk ibu, bapak kita, adik, kakak kita, itu juga jelas. Bahkan cakupannya lebih luas. Zurrahimi ini bisa jadi dengan sepupu kita, dengan keponakan kita, dengan paman bibi kita. Nah, bagaimana kalau seseorang bersedekah kepada mereka yang zurrahimi, punya hubungan kekerabatan? Maka kata Nabi, dua kebaikannya, sedekatun, pertama bernilai sedekah, wasilatun, yang kedua bernilai silah, menyambungkan hubungan kekerabatannya. Tentu saja kalau kita beli barang, ya, produk A dan B, produk A keistimewaannya satu, produk B keistimewaannya dua, ya enggak mungkinlah kita mengambil A yang cuma satu. Ya, tapi bisa jadi kemungkinan besar kita ngambil produk B yang memang ada dua kebaikan. Nah, ini juga satu syariat Islam yang sangat, ya, menjaga hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Ini satu ajaran yang berkah. Kenapa? Karena ajaran ini nilainya sangat banyak, kebaikannya sangat banyak. Bahkan kalau kita bersedekah kepada zurrahimi yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, maka kita semakin akrab dengan mereka, kita semakin dekat dengan mereka. Nah, ini ya. Lalu kita lihat bagaimana dengan syarahnya dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Yang pertama, nudibal iftari ala tamri au alal ma'i. Disunnahkan berbuka saum dengan sebutir kurma atau segelas air. Itu ya. Apa cukup ya? Mudah-mudahan cukup. Ya, ini sunnahnya. Di luar sunnah itu kan akan berarti haram, ya. Di luar sunnah itu bukan berarti haram. Ya, mungkin di depan sudah ada kurma, setelah kurma ada kolak pisang, setelah kolak pisang ada kolang-kaling, setelah kolang-kaling ada gorengan. Wah, ini yang berlebihan. Makanya nanti kembung pula. Di satu sisi ada nilai sunnahnya, di sisi lain sebetulnya tidak menjadi masalah untuk makanan lain yang menjadi tambahan. Karena bisa jadi kan kita bekerja sepanjang hari, ya, banting tulang, peras iya, itu keringat, ya. Lalu ketika berbuka hanya sebutir kurma. Waduh, itu sholat maghrib saja mungkin pegang-pegang perut, ya, kerabak-kerubuk. Makanya ini yang memiliki nilai sunnah adalah dengan sebutir kurma dan juga dengan segelas air. Tapi kalaupun ditambah dengan makanan khas daerah, ya, makanan khas daerah, ya itu juga tidak merupakan kesalahan. Alal insani, yang penting bahwa ketika iftar berbuka itu jangan sampai berlebihan. Alal insani an yakhtara, manusia hendaknya memilih min wujuhil birri, ya, min wujuhil birri, kebaikan, ma yakunu aktsara sawaban, di mana dia memiliki pahala yang lebih banyak. Makanya kita boleh memilih-milih mau melakukan kebaikan apa yang itu pahalanya lebih banyak, nggak masalah. Dan ini kaitannya dengan tadi yang sedekah, ya. Kalau sedekah kepada fakir miskin saja itu satu pahala atau satu kebaikan. Tapi kalau kita sedekah tentu unsurnya fakir miskin juga, tapi plus juga dia adalah dzurrahimi, punya kekerabatan keluarga dengan kita, maka plus juga kebaikannya. Selain kata Nabi itu adalah sedekah, yang kedua adalah silah, ya, menyambungkan tali kekerabatan, kekeluargaan. Makanya kebaikannya dua.
As-sadaqatu 'alal arhami ajruha mudha'afun. Sedekah kepada orang yang punya kekerabatan keluarga dengan kita itu pahalanya berlipat ganda. Li'anna fiha ajrus sadaqati wa ajrus silati. Karena ada dua pahala. Pertama pahala sedekah, yang kedua adalah pahala silah atau menyambungkan tali silaturahim. Makanya di hadis yang ke 21, ya, di hadis yang ke-21 ini, bab yang ke-40 ini, disitulah jawabannya pertanyaan di awal tadi. Iftar atau berbuka saum yang nyunah itu yang gimana? Yang sesuai dengan sunnah itu bagaimana? Ya, berbuka dengan sebutir kurma. Kata Nabi, kalau enggak ada ya udah segelas air. Nah, mudah-mudahan cukup lah ya. Ya mungkin itu awalnya. Ya, rupanya ada sesi kedua. Jadi sesi pertama memang beberapa detik setelah azan itu kurma dan air. Tapi rupanya ada sesi kedua. Ya, sesi kedua wah, itu diapakan lagi, dihidangkan lagi. Lebih banyak lagi. Nah, tentu hati-hati ya. Kalau sudah berlebihan, ini tidak bernilai pahala lagi. Makan itu kalau sudah berlebihan, ya itu menjadi dosa pada akhirnya. Ya. Makanya Nabi sangat mewanti-wanti dalam hadis ini dengan menggambarkan sunnah berbuka saum dengan makanan yang relatif sedikit agar jangan kita berlebihan. Kenapa? Ya seharian sudah kosong tangki. Ya. Tangki sudah kosong. Kalau Nabi tidak mewanti-wanti dengan amalan sunnah ini, ya mungkin semuanya dimakan ya. Bahkan bisa jadi kurma ini, sebutir kurma dengan biji-bijinya dimakan saking kosongnya tangki kan, itu saking laparnya. Makanya ini sebentuk ya, pencegahan Nabi ya, kepada kita umatnya agar jangan berlebihan ketika berbuka nanti ya. Ketika berbuka nanti ya mudah-mudahan cukup lah dengan sebutir kurma, dan yang pasti itu kan sangat menghemat ya, sangat menghemat. Sebutir kurma ya, berbuka dikalikan 30 atau 29 hari. Jadi ya kan sebulan berapa butir tuh? Ya cukup lah ya. Itulah amalan ya, berbuka saum yang nyunah, yaitu dengan kurma dan juga dengan segelas air. Yang kedua, sedekah yang bagaimana yang memiliki nilai lebih. Sedekah memiliki nilai yang luar biasa, pahala yang luar biasa, tapi ada sedekah yang memiliki nilai lebih, bukan hanya satu pahala, bahkan mudha'af. Ya, mudha'af itu artinya berlipat ganda. Maka kata Nabi, ya, kalau ke fakir miskin secara acak gitu ya, kepada siapa saja maka pahalanya adalah sedekah. Tapi kalau kepada fakir miskin juga, kerabat kita juga, maka itu kata Nabi pahalanya menjadi dua. Kebaikannya menjadi dua apa? Pertama bersedekah, yang kedua adalah menyambungkan silaturahim. Ya mudah-mudahan melalui hadis ini kita semakin tergambar tentang amalan yang nyunah ketika Ramadan nanti dan bagaimana sedekah yang punya nilai lebih. Dan mudah-mudahan bukan hanya sebatas tahu saja, tapi kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.